Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akhfiur Rahman dari kelas PPA 2B. Saya akan mengulas ulang tentang beberapa materi dari matkul psikologi pendidikan yang saya pelajari dari hari-hari kemarin. Yang pertama ada teori belajar. Saya akan menjelaskan tentang apa saja sih itu teori belajar yang sudah saya pelajari. Yang pertama ada teori behaviorisme, fokus pada stimulus atau rangsangan atau refleks. Contohnya ketika ada murid yang mendapatkan nilai A+, kita memberikan hadiah seperti pulpen, buku atau gimana. Terus ada murid yang jahil, nakal, terus kita memberikan punishment atau yang terlambat atau gitu dan sebagainya. Terus yang kedua ada teori kognitivisme. Dia itu fokus pada pemrosesan informasi atau lebih tepatnya otak. Jadi dia itu seperti memecahkan masalah tentang rumus matematika, contohnya gitu. Jadi dia itu mikir terus. Terus yang ketiga ada teori konstruktivisme. Dia itu fokus pada gampangannya ya praktek juga bisa, terus atau pembangunan individu. Jadi sebagai guru kita hanya membimbing dia agar tidak salah jalan. Contohnya saat melakukan eksperimen, anak-anak melakukan eksperimen sains atau fisika dan juga kimia. Jadi kita hanya membimbing mereka agar tidak salah jalan atau tidak salah proses produksinya. Biasanya kan ada itu praktek kimia yang bisa membahayakan tubuh kan. Terus yang keempat ada teori humanisme, fokus pada emosional dan pengembangan diri atau potensi diri bisa. Jadi siswa itu sebagai pusat pembelajaran. Jadi kita hanya memantau atau hanya mendukung saja siswa tersebut agar bisa bisa sesuai yang diinginkan mereka. Contohnya kita sebagai guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih topik proyek yang diminati oleh mereka, seperti pembuatan skripsi. Jadi kita memberikan keleluasaan, kita hanya mendukung saja. Terus untuk materi yang kedua yaitu tentang perbedaan individu dalam pembelajaran. Di sini saya akan mengulas juga menjelaskan tentang definisi konsep dasar, juga jenis-jenis gaya belajar, terus faktor yang mempengaruhi gaya belajar juga, dan juga apa sih pentingnya gaya belajar tersebut. Biasanya kan ya murid-murid kan tentu saja berbeda gaya belajarnya, jadi tidak hanya satu gaya belajar yang kita harus bisa. Jadi penting sekali untuk mempelajari gaya belajar tersebut. Nah, yang pertama, pengertian gaya belajar, preferensi individu dalam menerima dan memproses informasi. Setiap individu itu memiliki cara unik dalam memahami dan mengolah informasi yang dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Jadi itu setiap murid itu tidak bisa dikasih pembelajaran dengan menggunakan satu metode gaya belajar satu saja. Jadi harus bermacam-macam, bervariasi, karena setiap murid itu sifatnya berbeda-beda. Yang pertama ada gaya belajar visual, fokus pada penglihatan, gambaran, juga visualisme. Contohnya seperti proyektor, belajar dengan menggunakan proyektor, atau saat gampangannya contohnya pada saat pembelajaran biologi kan banyak itu kan yang gambar-gambar. Jadi guru bisa memberikan gambaran di papan tulis atau di proyektor tentang
penjelasan tersebut agar mudah ditangkap oleh orang yang fokus pada penglihatan, orang yang suka pada pembelajaran visualisme gitu. Terus biasanya orang yang dengan gaya belajar visualisasi itu lebih mudah mengingat daripada dilihat daripada didengar. Terus yang kedua ada gaya belajar auditori, fokus pada pendengaran dan juga menerima informasi dan pengetahuan. Sama saja sih, fokus pada pendengaran untuk menerima informasi dan pengetahuan. Jadi dia itu fokus pada pendengaran atau telinga. Jadi ya gak apa-apa untuk pembelajaran pada visualisasi, tapi dia itu akan lebih mudah dengan pembelajaran auditori atau pendengaran. Jadi jika dijelaskan dengan visualisasi, dia itu gak bisa, jadi harus dengan pendengaran, cenderung ke pendengaran. Dia itu lebih mudah mengingat apa yang didengar daripada yang dilihat. Contohnya banyak itu. Caranya ya tinggal guru menjelaskan apa yang ingin dijelaskan atau pembelajaran hari ini dijelaskan gitu. Jadi siswa tinggal mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Terus yang ketiga, gaya belajar kinestetik, fokus pada proyek atau praktek. Jadi banyak itu murid yang tidak suka dengan kurang suka dengan gaya belajar yang menggunakan visual atau pendengaran. Jadi dia itu susah menangkap apa yang dijelaskan oleh guru dan juga apa yang digambar atau ditulis oleh guru. Dia harus menggunakan praktek, seperti kebanyakan itu pada pelajaran kimia, fisika dan sains. Jadi itu harus langsung praktek gitu. Kalau nggak praktek akan sulit dicerna atau diterima pembelajarannya. Terus contohnya yang gampangannya kita ambil saja fikih. Kalau saat kita habis mendapatkan ilmu fikih atau ilmu apa itu, ya kebanyakannya itulah kita langsung mengamalkan. Biasanya anak yang suka belajar kinestetik itu begitu, yaitu jika mendapatkan ilmu, dia itu langsung mempraktekkan atau mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Jadi lebih mudah mengingat dengan cara begitu daripada mengingat dengan cara pendengaran dan juga penglihatan. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar, yang pertama ada suara, cahaya, suhu, terus tempat duduk. Terus yang kedua ada kebutuhan emosional, seperti emosi itu sangat mempengaruhi belajar atau sangat mempengaruhi sistem pemrosesan otak. Jadi jika yang tidak suka, jika yang emosinya lagi baik, dia akan lebih mudah menerima pembelajaran daripada yang emosinya lagi meledak, lagi marah gitu. Itu bakal sulit untuk menerima pembelajaran. Yang ketiga kebutuhan sosial, banyak yang suka belajar sendiri daripada yang belajar kelompok atau sebaliknya. Tapi rata-rata orang yang suka belajar sendiri itu akan susah untuk belajar pada kelompok daripada belajar sendiri, karena dia itu sudah kerap atau sudah sudah terbiasa dengan belajar sendiri. Jadi dia akan lebih susah untuk belajar dengan kelompok. Yang keempat kebutuhan biologis, seperti waktu makan, tingkat energi dalam sehari, dan kebutuhan mobilitas juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar. Nah, gaya belajar ini penting untuk dipahami agar kita sebagai guru tidak bingung untuk memberikan pengajaran yang sesuai dengan murid-murid kita. Kan banyak itu murid kita di sekolah, misalnya kita punya murid, pasti tidak hanya satu yang gaya belajarnya beda-beda, soalnya kan manusia individu gitu. Jadi harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan mereka. Contohnya jika ada 10 murid di kelas, terus yang 3 itu suka dengan visual, yang 3 suka dengan auditori, yang 3 dengan yang biasanya
kinestetik. Jadi kita harus pandai dalam memberikan pengajaran. Jadi gitu. Terus lanjut untuk materi yang ketiga, yaitu tentang kreativitas dan inovasi dalam pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kreativitas, inovasi, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi dua hal itu. Yang pertama, pengertian kreativitas. Kreativitas itu kemampuan individu untuk menghasilkan hal-hal yang baru, baik dalam bentuk ide, karya maupun tindakan yang nyata. Terus sedangkan inovasi atau inovasi sih, kalau inovatif itu perilaku sih. Sedangkan kalau inovasi itu bisa diartikan dengan suatu bentuk perubahan yang bersifat baru dan memiliki perbedaan kualitatif dibandingkan dengan keadaan sebelumnya, yang dilakukan dengan secara sadar untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jadi beda antara inovasi dan juga kreativitas. Kalau kreativitas itu muncul hal yang baru, menghasilkan hal yang baru. Sedangkan inovasi itu mengarahnya pada bentuk perubahan yang dari hal yang lama ke hal yang baru. Terus faktor-faktornya yang mempengaruhi kreativitas dalam belajar. Yang pertama ada faktor yang mendorong tumbuhnya kreativitas. Yang pertama adalah menghargai pendapat anak serta mendorong mereka untuk mengekspresikannya. Terus yang kedua, memberikan waktu bagi anak untuk berpikir, merenung dan berimajinasi. Yang ketiga, membiarkan anak untuk membuat keputusan sendiri. Yang keempat, mendorong anak untuk mengeksplorasi dan mengajukan pertanyaan. Jadi kita itu harus membuat anak itu kreatif dengan cara begini, dengan mendorong mereka atau memicu mereka dengan berbagai pertanyaan agar agar mereka tumbuh pertanyaan yang lain. Jadi kita harus memicu otak mereka agar di otak mereka itu muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang baru. Jadi menghasilkan hal yang baru, bukan merubah hal yang lama ke yang baru. Terus yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi dalam belajar. Yang pertama ada faktor kegiatan belajar mengajar. Oke, lanjut untuk faktor yang mempengaruhi dalam inovasi dalam belajar. Yang pertama adalah faktor kegiatan belajar mengajar atau KBM. Sangat mempengaruhi karena keberhasilan pengelolaan kegiatan KBM bergantung pada hubungan interpersonal antara guru dan siswa. Terus belum ada standar baku mengenai pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang efektif. Jadi sangat mempengaruhi kegiatan KBM itu, mengaruhi inovasi. Terus yang kedua, faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan termasuk inovasi pendidikan adalah siswa. Siswa memegang peranan penting dalam proses inovasi karena tujuan pendidikan adalah untuk mencapai perubahan perilaku mereka. Jadi itu yang masalah internalnya adalah pada siswa. Terus untuk masalah eksternal yang mempengaruhi inovasi pembelajaran adalah orang tua. Orang tua berperan besar dalam mendukung kelancaran proses inovasi pendidikan, baik secara moral dengan mendukung siswa untuk belajar dengan sesuai apa yang diharapkan oleh sekolah maupun dalam hal pengadaan dana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi yang ketiga. Terus untuk materi yang terakhir atau materi yang keempat akan saya jelaskan. Ini materi saya sendiri tentang
pengembangan kurikulum berbasis psikologi. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang pengembangan kurikulum berbasis psikologi. Akan menjelaskan tentang pengertiannya juga, apa sih prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip itu juga, terus tantangan dan solusi yang datang dari munculnya kurikulum berbasis psikologi ini. Yang pertama adalah pengertiannya. Pengertian kurikulum berbasis psikologi, suatu pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip dan teman-teman psikologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimal bagi peserta didik. Jadi intinya itu kurikulum ini itu difokuskan pada pendekatan dalam pengembangan kurikulum, dalam pengembangan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip dan teman-teman psikologi. Jadi intinya gitu. Terus apa saja prinsip-prinsipnya? Yang pertama ada prinsip kesesuaian perkembangan. Kurikulum harus disesuaikan dengan tahap belajar, perkembangan kognitif, emosional, dan sosial peserta didik. Terus yang kedua ada prinsip individual difference. Setiap peserta didik memiliki karakteristik unik dalam hal kemampuan, gaya belajar, minat, dan motivasi. Terus kurikulum ini harus mengakomodasi perbedaan individual ini melalui difference pembelajaran atau perbedaan pembelajaran. Terus yang ketiga prinsip learning transfer atau pembelajaran yang ditransfer ke situasi baru harus dirancang untuk memfasilitasi transfer pembelajaran dari satu konteks ke konteks yang lainnya. Terus yang keempat prinsip motivasi intrinsik harus mampu membangkitkan motivasi intrinsik peserta didik dengan menyediakan pembelajaran yang relevan, menantang, dan bermakna. Terus yang kelima ada prinsip active learning. Berdasarkan teori konstruktivisme, peserta didik harus berperan aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Kurikulum harus menyediakan kesempatan untuk eksplorasi, eksperimen, dan refleksi. Jadi seperti itu. Ada prinsip kesesuaian perkembangan atau developmental appropriateness maaf development Jadi yang pertama ada prinsip kesesuaian perkembangan, yang kedua ada prinsip individual difference, yang ketiga prinsip learning transfer, yang keempat prinsip motivasi intrinsik, juga active learning. Terus implementasi kurikulum berbasis psikologi. Yang pertama ada desain pembelajaran yang adaptif, yang kedua asesmen yang komprehensif, yang ketiga lingkungan pembelajaran yang mendukung, serta peran guru sebagai fasilitator. Jadi bisa diimplementasikan berdasarkan hal-hal tersebut. Terus apa saja tantangan dan solusi dari munculnya pengembangan kurikulum berbasis psikologi ini? Yang pertama tantangannya adalah kompleksitas individual difference. Terus yang kedua keterbatasan sumber daya. Terus yang ketiga resistensi terhadap perubahan. Terus ada standarisasi versus individualisasi. Terus bagaimana solusinya? Yang pertama ada professional development atau melakukan pelatihan berkelanjutan bagi pendidik untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip psikologi dalam pembelajaran. Terus yang kedua ada technology integration atau memanfaatkan teknologi untuk mendukung personalisasi pembelajaran dan asesmen. Terus yang ketiga collaborative approach atau melibatkan berbagai stakeholder dalam pengembangan dan implementasi kurikulum. Terus yang keempat ada penelitian dan evaluasi berkelanjutan, dalam arti melakukan penelitian dan evaluasi untuk terus memperbaiki kurikulum berdasarkan evidence based practice. Jadi itu solusinya. Yang pertama ada professional development, terus technology integration, terus collaborative approach, dan penelitian dan evaluasi berkelanjutan. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah bisa dikoreksi, saya juga sebagai manusia punya salah.
tentunya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan juga kata yang terbata-bata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.